Sejak dulu, salah satu impian terbesar Kara adalah menjadi seorang ibu. Kara tahu persis kalau proses hamil melahirkan tidaklah mudah, membesarkan anak akan lebih sulit lagi. Banyak yang mengatakan kalau kehidupan seorang perempuan akan terhenti ketika anak terlahir ke dunia. Saat resmi menjadi seorang ibu, maka anak akan menjadi pusat gravitasinya. Rasa cinta yang tumbuh dalam proses membesarkan anak pada akhirnya akan mengalahkan rasa cinta untuk diri sendiri. Menurut Kara, proses menjadi seorang ibu adalah bentuk nyata dari keindahan. Kehadiran anak di tengah kehidupan pernikahan merupakan anugerah yang harus senantiasa disyukuri. Oleh sebab itu, jantung Kara berdegup kencang saat mengetahui kalau dirinya mungkin sedang berbadan dua. Kara memang belum datang bulan, tapi tidak menyadari kalau akhir-akhir ini suka makan camilan, bahkan mau menelan makanan-makanan yang disukai oleh sang suami, mulai dari lidah sapi sampai belut goreng. Kara kini berdiri di depan standing mirror sambil menyentuh perutnya sendiri. Masa sih? Gumam Kara sambil memberi usapan di perutnya yang masih rata. Gak ada gejala morning sickness, pusing, atau lemas. Aku cuma agak malas aja, terus porsi makanku sedikit lebih banyak daripada biasanya. Aidan berdiri di belakang Kara, mengeluarkan 2 buah test pack yang baru saja dibeli dari apotek terdekat. Membaca petunjuk pemakaian yang tertera di belakang kardus. Aku nggak mau berharap dulu, takutnya malah kecewa, ucap Kara. It's okay. Coba pakai test pack dulu, jawab Aidan sambil menyerahkan sebuah test pack kepada sang istri. Ini tingkat akurasinya tinggi. Iya. Tapi, lebih akurat lagi kalau periksa ke dokter kandungan. Kara menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya secara perlahan. Tatapannya tertuju pada test pack yang ada dalam genggaman. Aku coba dulu, ya, ucap Kara pada akhirnya. Tahu kan cara pakainya? Sahut Aidan. Kara maju 1 langkah, mengambil kardus kecil yang ada di dalam genggaman Aidan. Hendak membaca petunjuk pemakaian yang tertera di bagian belakang. Aku paham, ucap Kara, kemudian berjalan menuju kamar mandi dengan penuh percaya diri. Semangat, Kak, sahut Aidan. Kara mengacungkan jempolnya, lalu masuk ke kamar mandi untuk mencoba test pack-nya. Pintu kamar mandi dibiarkan tetap terbuka. Kara duduk di atas kloset, tangannya memegang test pack. Bagian ujung test pack harus terkena urin. Aidan menunggu di depan pintu sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Gimana kalau hasilnya negatif? Tanya Kara sambil menekat ke arah wastafel untuk mencuci tangan. Test pack diletakkan di atas rak. Nggak apa-apa. Berarti firasatku salah, jawab Aidan. Jantung Kara semakin berdebar-debar, menunggu hasil yang akan keluar di atas test pack. 1 garis atau 2 garis? Kalau hasilnya 2 garis, kamu mau ngapain? Tanya Kara beberapa saat kemudian. Maksudnya, sahut Aidan. Well, siapa tahu kamu mau kayang atau lompat ke kolam renang buat mengekspresikan rasa bahagia. Sejak kapan orang mengekspresikan rasa bahagia dengan cara kayang atau lompat ke kolam renang? So, kamu nggak mau ngelakuin apa-apa? I'll hug you. Ah, nggak mau. Kalau pelukan sih udah biasa, nggak usah nunggu 2 garis dulu. Cium. Aku lagi males ciuman, soalnya abis makan belut goreng. Aidan kehilangan kata-kata, terlebih ketika melihat Kara yang sedang memasang ekspresi jahilnya. Jelas sekali perempuan itu ingin mengerjai suaminya. Cek test pack-nya, mungkin hasilnya udah keluar, ucap Aidan sambil menunjuk test pack yang masih tergeletak di atas rak. No. Bilang dulu kamu mau ngapain kalau hasilnya 2 garis, biar aku tambah optimis, sahut Kara. Nanti sore aku jogging di sekitar sini sambil pakai face mask panda. Puas. Pakai headband panda sekalian, ya. Iya, cepat cek test pack-nya. Awas aja kalau bohong. Aidan menganggukkan kepala. Ia tak keberatan berlari di sekitar rumah sambil memakai facial mask bergambar panda.
Paling ditertawakan oleh bocah-bocah yang sedang bermain di sekitar lapangan badminton. Kara menggerakkan tangan, hendak mengambil tespek. Tapi, sedetik kemudian ia kembali menatap sang suami. "Kalau hasilnya 1 garis, kamu mau ngapain?" tanya Kara. Aidan melangkah ke dalam kamar mandi, hendak mengambil tespek dengan tangannya sendiri. Segera dicegah oleh Kara. Aidan tertawa kecil, lalu berkata, "Kamu kenapa, sih? Nervous?" "Iya. Kamu nggak lihat ekspresiku yang kayak lagi nahan buang air ini?" sahut Kara sambil menunjuk wajahnya sendiri. "Nggak usah gugup. It's just a test pack. Tunggu sebentar. Aku butuh waktu buat atur napas." Aidan mengacak rambut Kara dengan gemas, kemudian mundur 1 langkah. Menyandarkan tubuhnya di dekat pintu, menunggu sampai Kara siap memeriksa tespek. Kara menyentuh tespek yang tergeletak di atas rak, pelan-pelan mengambilnya. Dan, perempuan itu menjumpai 2 garis merah di atas tespeknya. "Oh my god!" gumam Kara sambil menutup mulutnya. "Gimana hasilnya?" tanya Aidan penasaran. Kara memperlihatkan 2 garis merah yang tertera di atas tespek, sebagai tanda bahwa dirinya positif hamil. Aidan mendekat, memastikan apa yang ia lihat benar-benar nyata. Rupanya firasat Aidan terbukti benar. Aidan tersenyum lebar, kemudian menatap Kara lekat-lekat. "Positif," gumam Aidan. "Ini beneran 2 garis, kan?" tanya Kara. "Iya, 2 garis." "Wow, aku beneran nggak ngangka." Kara sampai tak bisa berkata-kata, rasa bahagia tumpah ruah di dalam dada. Kabar baik yang ia nantikan akhirnya datang juga. Mimpinya untuk menjadi seorang ibu akan segera terwujud. Detik berikutnya, Aidan memeluk tubuh Kara erat-erat. Akhirnya Kara berteriak untuk mengekspresikan rasa bahagianya, kedua tangannya melingkar di pinggang Aidan dengan erat. "Kita sebentar lagi punya baby, Mas. Papa dan Mama pasti happy banget kalau tahu aku lagi hamil. Ah, Oma juga pasti nggak sabar nunggu kelahiran cicitnya," ucap Kara. "Ke dokter dulu, ya. Abis itu baru ngasih tahu keluarga," sahut Aidan. Kara menganggukkan kepala, kemudian melepaskan diri dari pelukan sang suami. "By the way, kamu nggak lupa soal janji yang tadi, kan?" tanya Kara. "Janji apa?" sahut Aidan sambil menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal. Kara menyipitkan mata, lalu berkacak pinggang. Aidan berdeham, kemudian berjalan meninggalkan kamar mandi dengan langkah cepatnya. "Hei, mau kabur kemana?" ucap Kara. Rasanya masih sulit dipercaya kalau saat ini ada janin kecil di dalam kandungan Kara. Janin kecil itu akan tumbuh setiap harinya, nantinya akan memiliki detak jantung dan bisa menggerakkan tubuhnya. "Mas Aidan serius mau jogging sambil pakai face mask kayak gitu?" tanya Alea. "Serius, dong," jawab Kara yang sedang memasangkan face mask di wajah Aidan. Alea tercengang, tak bisa membayangkan betapa konyolnya Aidan saat berlari dengan face mask bermotif panda yang menghiasi wajahnya. Pasti menjadi tontonan para tetangga, plus ditertawakan oleh beberapa bocah yang sedang bermain sepeda. "Aku tanya sekali lagi, ya. Kamu yakin mau lanjut jogging pakai face mask begini?" tanya Kara, sekali lagi ingin memastikan. Aidan mengangguk, yakin. Laki-laki itu sangat percaya diri. Tak keberatan untuk jogging dengan face mask bergambar panda yang menempel di wajahnya. Kara tak dapat menahan tawanya. Ia segera mengeluarkan ponsel dari saku celana, hendak memotret sang suami sebelum berlari meninggalkan rumah. Momen-momen semacam itu harus diabadikan, agar bisa kembali dilihat ketika mereka sedang melewati fase yang terasa berat. "Pose dulu, dong," ucap Kara. Dengan senang hati Aidan berpose, memamerkan headband berbentuk telinga panda yang menghiasi kepalanya. "Lucu sekali sih yang sebentar lagi jadi ayah," ucap Diana. "Iya, kan? Nggak tahu kenapa malah tambah awet muda begini, padahal mau jadi ayah," kata Kara.
Kara dan Biana sudah seperti fans berat Aidan. Mereka cukup heboh, bahkan tak ragu untuk bertepuk tangan. Sementara itu, Alea hanya geleng-geleng kepala, tak habis pikir dengan pemandangan yang sedang ia saksikan. "Aku berangkat dulu," kata Aidan beberapa saat kemudian, terdengar agak dramatis. "Semangat, Dedi," sahut Kara sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, Aidan mulai berlari meninggalkan rumah. Dalam sekejap mata langsung diikuti oleh beberapa bocah yang sedang bermain sepeda. "Ada panda lepas. Ayo kejar." "Kenapa wajahnya berubah jadi panda, sih? Harusnya jadi singa aja." Seperti itulah celotehan bocah-bocah yang kini mengikuti Aidan. Kara kini berdiri di depan pagar bersama Biana dan Alea, mengangkat ponsel untuk memvideokan Aidan yang sedang berlari kecil menyusuri jalanan. Kata tertawa lagi, sampai pipinya terasa pegal. Kara paham kalau dirinya harus melewati proses yang cukup panjang untuk menjadi seorang ibu. Tapi, segalanya akan baik-baik saja selama ada Aidan di sisinya. Mereka akan terus bergandengan tangan, saling bergantung dan menjaga. Mencoba menjadi calon orang tua yang baik untuk janin yang ada di dalam kandungan. Kabar kehamilan Kara disambut dengan bahagia oleh Papa Jati dan Mama Sora. Tadi pagi mereka bahkan datang berkunjung sambil membawa mochi dan buah-buahan. Sore ini Kara hendak pergi menemui Oma untuk memberitahu perihal kehamilannya. Kara sengaja meninggalkan kantor lebih awal. Tugas kantor telah diselesaikan, tak ada meeting dengan anggota tim atau klien. Meskipun dalam keadaan mengandung, Kara tetap disiplin dan profesional. Ia baru bisa pergi dari kantor setelah memastikan semua berkas penting sudah diperiksa. Pada pukul 3:30, perempuan itu memesan taksi yang akan mengantarkannya menuju rumah Oma. Setibanya di depan rumah, Kara segera turun dari taksi. Berjalan melewati pagar yang tidak tertutup rapat, menyapa seorang tukang kebun yang sedang menata tanaman hias. Langkah Kara terhenti di depan pintu, tangannya terangkat untuk menekan bel. Tak berselang lama, Bi Siti membukakan pintu untuk Kara. Non Kara," ucap Bi Siti. Kara tersenyum lebar, kemudian memeluk Bi Siti selama beberapa saat. "Kangen banget sama Bi Siti. Oma ada di rumah kan, Bi?" "Di rumah, Non. Sedang membaca buku di halaman belakang." Oke." Kara melepas flat shoes-nya, kemudian menggantinya dengan sandal rumah. Setelah itu, berjalan menuju halaman belakang di mana Oma sedang duduk santai sambil membaca buku. "Oma," panggil Kara ketika melihat Oma sedang duduk di atas kursi kayu. Oma menoleh, tersenyum ketika melihat Kara berdiri di dekat kolam renang. Oma melambaikan tangan, mengisyaratkan agar Kara mendekat. Kara melanjutkan langkah, akhirnya duduk di samping Oma. Mereka menghadap ke arah rerumputan dan tanaman pisang-pisangan yang tertata dengan cantik. Seperti sedang berada di sebuah villa yang letaknya jauh dari perkotaan. Saat hujan dan suhu udara sedikit rendah, suasana rumah akan semakin tenang dan nyaman. "Jam segini sudah pulang kerja?" tanya Oma. "Sengaja pulang lebih awal, soalnya mau ke sini buat ketemu Oma," jawab Kara. "Gimana keadaan kantor baru kamu?" "Everything's good. Akhir bulan nanti kami mau mengadakan open recruitment, butuh beberapa staf baru karena proyek yang ditangani semakin banyak. Akun sosial media Kagumi Event Organizer juga followersnya semakin banyak. Foto yang kalian unggah bagus-bagus. Mas Aidan yang ngedit fotonya, that's why hasilnya bagus. Template buat wedding package dan pilihan vendor juga yang bikin Mas Aidan. Senang ya kalau punya suami yang serba bisa. Kalian kalau memulai bisnis bersama juga pasti sukses. Aidan kreatif, sedangkan kamu pintar mempromosikan produk dan menjalin relasi dengan klien. Well, mungkin suatu hari nanti kami bisa buka toko perhiasan, bikin jewelry brand sendiri. Oma setuju, siap untuk investasi kalau kalian benar-benar membuat jewelry brand.
Kara tertawa kecil, lucu sekali melihat Oma yang antusias ingin berinvestasi. Tentu saja Kara tak menutup kemungkinan kalau di masa depan ia akan melebar ke bidang lain, tak hanya terpaku dengan event organizer. Sekar masih kerja di Rosarin? Tanya Kara setelah tawanya reda. Oma mengangguk. Masih, mungkin hanya sampai bulan depan. Setelah itu, dia ingin pindah ke Bali, fokus belajar baking. Baking? Iya, sepertinya Sekar ingin membuka toko kue. Kara tersenyum, hatinya menghangat saat mengetahui kalau Sekar memiliki cita-cita baru. Akhirnya bisa keluar dari penjara yang diciptakan oleh orang tuanya sendiri. Sekar masih tinggal di sini, kan? Tanya Kara sekali lagi. Iya, lebih baik tinggal di sini, sementara waktu tidak perlu bertemu Jani dan Surya, sahut Oma. Sikapnya Tante Jani emang keterlaluan. Nggak peduli walaupun anaknya menderita, yang penting bisa memuaskan egonya. Jani tidak hanya ambisius, tapi juga serakah. Segala hal harus sesuai dengan keinginannya. Mungkin dulu Oma mendidik anak dengan cara yang salah. Papa dan Om Juan baik banget, kok. Nggak serakah atau haus kekuasaan, fokus kerja di bidangnya masing-masing. Oma terkekeh pelan, kemudian mengusap bahu Kara dengan lembut. Kara terdiam selama beberapa saat, menempelkan telapak tangan di perutnya sendiri. Oma, panggil Kara setelah jeda yang cukup panjang di antara mereka. Iya, kenapa? Sahut Oma. I'm pregnant. Sebentar lagi Oma punya cicit. Apa? Kara mengangguk dengan antusias, mengonfirmasi kalau kabar bahagia yang baru saja ia sampaikan bukan sekadar perang atau candaan. Wajah Oma langsung berseri-seri, senang sekali karena kabar bahagia yang telah dinanti-nantikan akhirnya datang juga. Oma langsung menyentuh perut Kara yang masih rata, seolah ingin menyapa cicitnya yang ada di dalam sana. Sudah periksa? Tanya Oma. Kara mengangguk. Kemarin udah periksa. Usia kandungannya masuk minggu ke-5. Ya ampun. Pasti masih sekecil biji buah, ya. Oma heboh sekali, buru-buru mengambil ponselnya dan membuka grup keluarga. Ingin menyebarkan kabar bahagia yang baru saja didengar. Sudah mulai mual-mual? Tanya Oma setelah mengirim pesan di grup keluarga. Belum, Oma. Cuma gampang capek aja, kalau di rumah sering tiduran sambil nonton televisi. Rasanya nggak ada sisa tenaga buat aktivitas lain, jawab Kara. Semoga nanti morning sickness-nya tidak terlalu parah. Sementara waktu, jangan terlalu banyak beraktivitas dulu. Pola makan dan jam istirahatnya harus dijaga, biar kondisi tubuh tetap fit. Baik, Oma. Walaupun mual atau lemas, tetap harus makan dengan teratur. Perhatikan asupan nutrisi yang masuk ke tubuh. Biar kamu dan bayi sama-sama sehat sampai waktunya melahirkan nanti. Iya, Oma. Kemarin juga udah konsultasi soal makanan yang perlu dikonsumsi dan dihindari ibu hamil. Lalu, Sekar muncul di halaman belakang. Tampaknya baru saja pulang dan mendengar pembicaraan soal kehamilan. Kara menoleh, tak sengaja bertatapan dengan Sekar. Hai, sapa Kara sambil mengangkat tangannya. Sekar hanya balas tersenyum tipis, kemudian membalik badannya dan berjalan menuju dapur untuk mengambil minuman. Tak berselang lama, ponsel Kara yang disimpan di dalam tas bergetar. Ada pesan baru dari Aidan. Mas Aidan, aku sebentar lagi berangkat ke rumah Oma. Oh, suaminya akan segera menjemput. Kara tersenyum, lalu menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku celana. Oma, aku pamit dulu. Ya, kata Kara sambil bangkit dari duduknya. Kenapa buru-buru sekali? Sahut Oma. Next time main ke sini lagi, sekalian bawa kue kesukaannya Oma. Hati-hati ya pulangnya. Jaga kondisi badan baik-baik, ada cicit pertama Oma di kandungan kamu. Kara menganggukkan kepala, lalu menyunggingkan seulas senyum di bibirnya. Setelah itu, ia berjalan meninggalkan halaman belakang. Ingin menunggu sang suami di depan gerbang. Sekitar 15 menit kemudian, Aidan datang.
Menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang, kemudian menurunkan kaca. "Nunggu siapa ya, Bu?" ucap Aidan. Kara tertawa, kemudian masuk ke dalam mobil dan memakai seat belt-nya. "Aku nggak perlu masuk dulu?" tanya Aidan. "Lain kali aja kita main ke sini lagi, sekalian bawa kue kesukaannya Oma," jawab Kara. Detik berikutnya, mobil yang dikemudikan oleh Aidan melaju di jalanan kompleks yang cukup senggang. Hari sudah sore, semburat jingga mulai muncul menghiasi langit. "Gimana reaksi Oma waktu kamu ngasih tahu kabar kehamilan?" tanya Aidan, membuka pembicaraan di tengah perjalanan menuju rumah. "Oma seneng banget, langsung ngirim pengumuman di grup keluarga," jawab Kara. "Cicit pertama, ya?" "Iya, makanya Oma excited. Nggak sabar mau nyambut kelahiran cicit pertamanya. Orang tuaku udah nggak ada, jadi yang bisa ngasih kamu ucapan selamat dari pihak keluargaku cuma Mas Arka dan Mbak Natya. Punya banyak saudara nggak selalu bagus, kok. Di keluargaku juga ada yang toksik dan selalu iri sama pencapaian orang lain, jadi nggak bisa ngasih ucapan selamat dengan tulus. Aku sih prefer keluarga inti yang kecil, tapi benar-benar saling mendukung dan menyayangi. Kita jangan jadi orang tua yang egois dan suka ngatur anak sesuka hati, ya. Biarin anak-anak menentukan jalan mereka sendiri, jangan dikekang dan dituntut untuk sempurna sampai mereka nggak bisa terbuka di depan kita." "Agree. Aku nggak mau jadi orang tua yang kayak gitu. Aku mau jadi ibu yang keren, bisa jadi pelindung sekaligus sahabat buat anak." Aidan tersenyum, lalu melepas salah satu tangannya dari setir untuk mengusap kepala Kara dengan lembut. "Sore ini aku minta Biana masak oseng cingur," ucap Aidan beberapa saat kemudian. Kara langsung melirik ke arah sang suami dengan ekspresi kesal. "Mulai," gumam Kara. "Buat diriku sendiri. Biana masak menu yang lain buat kamu sama Alea," sahut Aidan. "Kenapa harus cingur? Aku lagi ngidam, jadi turuti aja. Emangnya kamu lagi hamil sampai ngidam segala? Kan aku yang harusnya ngidam." "Sama aja, Kak. Calon ayah juga bisa ngidam." Kara hanya bisa tertawa mendengar penjelasan suaminya soal ngidam. "Yah, tentu saja laki-laki itu hanya cari kesempatan, menggunakan ngidam sebagai alasan agar bisa membawa makanan-makanan yang tak biasa ke dalam rumah." Tak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh Aidan tiba di rumah. Beberapa bocah yang awalnya sedang bermain sepeda langsung mendekat ke arah pagar, sejak tadi menunggu Aidan. "Om Panda, Om Panda." Aidan yang baru saja turun dari mobil langsung menoleh, melihat 4 bocah laki-laki yang menempel di pagar. "Om, keliling kompleks pakai masker panda lagi, dong," pinta salah satu dari mereka. "Udah sore, anak-anak. Cepat pulang ke rumah masing-masing," sahut Aidan. "Mau tampil di pesta ulang tahunku, Om. Aku suka banget sama panda." "Om bukan badut. Kenapa harus tampil di pesta ulang tahun kamu?" Kara mati-matian menahan tawanya. Lucu sekali melihat Aidan yang mempunyai fans baru gara-gara jogging di sekitar rumah sambil memakai face mask bergambar panda. "Om, ayo atraksi guling-guling, dong. Biar lebih mirip panda," ucap seorang bocah berusia 7 tahun yang memakai kaos berwarna biru. Aidan kehilangan kata-kata, tak menduga kalau dirinya akan diminta untuk berguling di atas aspal oleh bocah-bocah nakal itu. "Mama kalian pasti khawatir. Cepat pulang ke rumah, sebentar lagi langitnya gelap," kata Aidan. Bocah-bocah itu terlihat kecewa karena sejak tadi sudah menantikan panda. "Kids, sini ke teras dulu. Tante kasih mochi," kata Kara. 4 bocah yang semula berdiri di depan pagar langsung berjalan menuju teras dengan antusias. Tentu saja Kara tak keberatan untuk berbagi mochi, apalagi bocah-bocah itu sangat menggemaskan. Rasanya seperti baru saja melihat hiburan gratis yang mampu menghadirkan tawa.